Jangan gila-gila jalur hukum deh. Bapak polisi kita udah repot nih sekarang. Kejahatan, kemudian ya kriminal. Mulai dari narkoba, KDRT, masih banyak yang diurusin. Jangan asik gila-gila laporin sosial media deh mbak. Capek kata Pak polisi. Dia lagi nih yang gue urusin gitu gak? Iya gak? Nggak usah, saya nggak mau ngerepotin lah. Pak polisi udah punya tugasnya, tugas berat. Saya percaya betul sebagai warga negara dah. Aku alhamdulillah banget 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru yang sedang ramai diperbincangkan terkait Sarwenda dan Ruben Onsu? Itu terus bang videonya, iya di TikTok yang rame cuma ini, pusing pula mau cari konten-konten lain ya, tapi nggak masalah lah ya. Ini kan pengetahuan ya, jangan menuduh pokoknya ya, jangan memfitnah ya. Kita diskusikan aja tipis-tipis, oke? Jadi ramai diperbincangkan lagi yang namanya itu Sarwenda dan Ruben Onsu. Dan berbagai polemik yang menyeret nama mereka ya, mulai dari isu boykot, hubungan dengan sejumlah publik figur lainnya yang katanya itu saling unfollow ya, hingga persoalan hak asuh anak yang terus menjadi sorotan publik dan para ahli yang sebentar lagi konon akan disidangkan. Dan perkembangannya pun semakin memanas teman-teman ya, semakin kesini ya, karena reaksi publik dan netizen itu terus bermunculan dari berbagai arah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Ya mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Maksudnya sama Tuhan, sama Allah dikasih hati yang luas, dikasih hati yang lapang, dan aku selalu berdoa supaya menjadi seperti itu. Karena aku percaya kalau memang ternyata lingkungannya tidak bisa dirubah, kalau ternyata orang-orang masih punya pendapat-pendapat yang kurang bagus, yang dirubah tuh hati kita yang diperluas, hati kita yang dibuat lapang, hati kita yang dibuat menjadi lebih baik lagi. Jadi saya nggak repot ngerubah orang lain, tapi saya mau ngerubah diri saya lebih baik deh. Akhirnya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ombaknya tidak bisa diperkecil, kapal kami yang kami perkuat. Bohong itu adalah hakmu, pura-pura gak tahu itu gayaku, meledak. Perbedaan lelaki yang benar-benar pinter dengan yang rada-rada kurang pintar, cara memilih perempuan, cara memilih pasangannya seperti ini. Rata-rata nih yang aku kenal nih. Kalau lelaki yang benar-benar pintar, dia akan mencari perempuan yang pintar dan smart. Masalah cantik dia nomor 7 kayaknya. Tapi kalau lelaki yang pintarnya rada-rada kurang pintar, dia akan fokus dengan perempuan yang cantik dan menarik. Gini, kalau untuk yang pintar, dia jangkanya jangka panjang. Karena perempuan yang tidak main-main, sebuah petisi online yang menuntut pemboikotan total terhadap sosok Sarwenda telah meledak dahsyat hingga berhasil mengumpulkan lebih dari 62.000 tanda tangan dari netizen yang murka. Angka fantastis yang terus meroket dalam waktu singkat ini menjadi bukti sahih betapa masifnya rasa kecewa serta kejengkelan masyarakat terhadap sang figur publik. Ruang siber kini dipenuhi oleh desakan keras agar sang artis segera didepak dari seluruh panggung hiburan tanah air tanpa ampun. Fenomena boikot berskala besar ini seketika menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa berat dan memojokkan posisinya hingga tak lagi memiliki ruang untuk bernapas lega. Ya, aman sekali ya cintaku ya, aman sekali ya sayangku ya. Tuh kasih sayang Onyo ya, tapi di sini orang berpikiran mungkin ada sesuatu antara Onyo dan Enda gitu guys. Padahal aku lihat sepertinya ya antara Onyo dan Enda seperti anak dan ibu aja gitu kasih sayangnya gitu. Nah, di sini juga Onyo sudah dewasa ya. Tadi masih ada remaja ya. Dan di sini beliau lebih dekat dengan bapaknya. Tuh guys ya, waduh. Jadi cong. Padahal orang yang dihina dengan sebutkan cong-cong itu adalah ayah dari anak-anaknya loh katanya. Halo Mbak, izin stage ya videonya ya. Aku nggak tahu sih itu
pernyataan dari siapa. Tapi menurut aku sebenarnya tidak pantas sih dibicarakan seperti itu. Apalagi mungkin pada saat itu lagi live ya bilang ngicong segala macam segala rupa. At least apapun itu, ya itu tidak dibenarkan karena bukan dia dari awal kenal itu tidak seperti itu, ya kan? Nah lu ingat ya, berapa belasan tahun lu makan dari dia, lu terima dia apa adanya. Bervariasi harus bagus karena rekam jejak digital akan ada. Sampai lu punya anak dari Chong yang lu sebutin, itu menurut aku nggak etis dan nggak logik gitu loh. Kalau memang misalnya dia Chong dari awal, harusnya tidak usah mau, atau mungkin apapun itulah alasan kau untuk bisa menerima dan mau bersama si Ruben itu. Nggak usah Harusnya kan dari awal udah tahu ya, apalagi sebelum sama si Enda pun si itu udah emang begitu karakternya. Tapi ya kalau lu tahu dari awal gitu, kenapa dia harus mau nerima gitu ya? Menggiring-giring gitu loh. Intinya adalah kalau memang kita tuh tidak suka, tidak respect, mungkin tidak sesuai dengan keputusan atau apapun itu, kan bisa bicara baik-baik. Betul. Membuat hati saya tidak nyaman. Tuh, di sini ada juga terkait ya Ivan Gunawan sindir Merali Ricardo ya di Brownies Trans TV. Emang tuh cewek kebelet FYP katanya gitu guys ya. Sebelum kasus sama Ruben yang dijodohin, Enda sama Gio terbongkar, Ayu Dewi dan gengnya emang udah ngejauhin Melanie Ricardo karena katanya di depan baik banget, di belakang wow kelakuannya. Lagian Igun gak nyuruh artis lain untuk unfollow Melanie, emang pure artis lain udah tahu kelakuan buruknya nih katanya. Boykot aja gak sih Melanie Ricardo nih kata netizen ya, ini tulisannya di bawah guys ya. Waduh. Karena akhirnya menjadi konsumsi publik, semua orang pengen FYP di sosial media. Mencari ketenaran, mencari insight. Jadi ini mohon maaf, ini klarifikasi yang saya sampaikan di sini di televisi. Waduh. Terkait kabar hubungan Gio dan Sarwendah yang tak kunjung ada kepastian, media sosial kini kembali diguncang dengan isu mengenai kisah cinta mereka. Hubungan yang dulu terlihat romantis, kini justru seolah berubah menjadi satru secara personal. Pasalnya, Gio dan Sarwendah kini dikabarkan putus, usai tak pernah terlihat tampil bersama lagi di layar kaca. Waduh, kan Om Gio kan lagi main film ya, film sinetron itu loh guys, yang cantik kayak cantik ya. Waduh, kayak cantik ya. Aku lihat di teasernya sih, tapi nggak tahu pas di filmnya seperti apa dia aktingnya dia ya. Waduh. Ruben orangnya baik. Nah, dukungan Sunan Kalijaga terhadap Ruben Onsu tuh guys ya. Orangnya tidak pernah membeda-bedakan, orangnya baik. Sehingga saya berpikir kalau sampai sejauh ini, jujur saya sebagai kawan tuh sangat menyayangkan ya. Apalagi nih cara mengenai hak asuh anak. Yang dimana memang kan sejokianya anak ketika masih di bawah umur ya memang alangkah lebih baik masih sama ibunya kan gitu. Namun demikian mungkin ada alasan atau dasar-dasar pertimbangan dari Ruben untuk mengajukan hak asuh anak. Tentu pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangannya dan tidak menutup kemungkinan ya ketika memang bahan bukti atau pertimbangan yang diajukan oleh pihak Ruben melalui kuasa hukumnya terkait dengan hak asuh anak itu memang benar adanya, tidak menutup kemungkinan Ruben bisa mendapatkan hak asuh anak karena berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan hukum itu tidak serta-merta ya anak yang masih di bawah umur tidak serta-merta selalu ada di bawah pengasuhan ibunya. Banyak juga kasus-kasus yang... Oke, saya potong dulu teman-teman ya, videonya ya. Jadi pada segmen pertama ini, sekitar 7 menit lebih yang sudah kita saksikan ya, pembahasan itu berfokus pada berbagai isu yang sedang ramai mengiringi nama Sarwendah ya. Awalnya ditampilkan cuplikan mengenai pentingnya memiliki hati yang lapang dalam berbagai penilaian negatif dari lingkungan gitu kan. Ya memang gitulah, agar kita itu tidak stres, agar gini loh, nggak semua omongan orang itu harus kita dengar ya. Ya kan? Iya, kalau kita dengar bisa gila kita. Setelah itu tadi narasi bergerak ya, video bergerak ke kabar mengenai petisi boykot terhadap Sarwendah yang disebut-sebut itu telah memperoleh puluhan ribu dukungan dari netizen.
Bukan puluhan ribu bang, udah ratusan ribu, mendekati 1 juta. Waduh gila ya. Mudah-mudahan aja Sarwenda sabar ya. Kemudian tadi juga kita melihat beragam komentar yang membahas kedekatan Sarwenda dengan Onyo, ya kan? Bantahan terhadap berbagai tudingan yang sedang beredar hingga kritik terhadap ucapan yang dianggap tidak pantas kepada Ruben Onsu. Iya. Jadi janganlah gitu ya, pakai cong dan lain sebagainya. Kalau orang Madura sih nggak masalah, cong itu ada artinya di Madura ya. Tapi kalau yang dimaksud oleh Ruben ini kan lain lagi, dan itu menurut saya sangat menyakitkan lah. Selain itu teman-teman ya, muncul pula pembahasan mengenai komentar sejumlah artis tadi ya. Isu hubungan Sarwenda dengan Gio yang dikabarkan merenggang, serta pendapat praktisi hukum mengenai kemungkinan perebutan hak asuh anak ya. Intinya ya, video yang barusan kita saksikan ini menggabungkan berbagai potongan opini, rumor, dan tanggapan publik yang menyebut ya, atau yang membuat polemik seputar Sarwenda dan Ruben ini semakin menjadi perhatian netizen, semakin panas, semakin gosong gitu ya, karena terus digoreng ya. Sekali lagi yang penting jangan sampai memfitnah atau menuduh, oke? Lanjut. Dengan alasan-alasan tertentu, dengan bukti-bukti tertentu, pihak majelis hakim memutuskan walaupun anak masih di bawah umur, tapi bisa saja hak asuh ada pada si bapak. Namun demikian, masalah pengasuhan dan lain-lain bisa dibicarakan untuk baiknya tumbuh kembang si anak tersebut. Waduh. Nah, ini ada lagi guys terkait setuju Bulita Gading waspada sebelum terjadi. Waduh, ini ada yang upload ya. Di atas itu antara Om Gio sama anaknya Ruben. Di sini ada Onyo sama sama Om Ruben ya di bawah tuh ya. Ini nggak tahu siapa yang posting guys ya. Ini dari TikToknya, barang wajib kamu punya, barang wajib kamu punya tuh guys nih ya. Ini apa bener apa nih editan yang di bawah nih antara Ruben dan Onyo guys ya. Waduh, aku nggak tahu ya. Waduh. Nah, ini kita lagi guys infonya. Buat lu Jordi Onsu. Tuh Jordi Onsu tuh ya, kuat tentang netizen tuh. Sekarang lu kena batunya kan, lu kena batunya, rasain. Lu nantangin netizen Indonesia, sekarang lu bakal diboikot. Kalau lu bakal diboikot, lu mau jualan sama siapa? Viewer lo ya. Waduh. Sebetulnya menawarkan mediasi ya, sebagaimana tugas KPAI salah satu mediasi. Tapi nampaknya kedua belah pihak belum menginginkan itu gitu ya. Kedua orang tua ini kan punya hak untuk mengasuh ya. Walaupun ya di putusan MK itu sangat final menyatakan anak usia 12 tahun itu diasuh oleh ibu ya, putusan MK ya. Tapi ada beberapa syarat pengasuhan itu bisa beralih dari ibu. Satu, ibu mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian yang kedua, ibu melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, ibu terhalang mengasuh misalnya di penjara atau berada di tempat yang jauh di sana gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ibu tidak punya waktu untuk mengasuh gitu ya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan gitu ya, tentu ini bisa disodorkan bisa disampaikan maksud saya ke depan pengadilan gitu ya, terkait bukti-bukti bahwa seperti apa pengasuhan ibu selama ini. Waduh. Ini benar apa editan ya guys? Salut sama keakraban ini, wajar. Ini beneran apa editan ya guys? Mungkin kalian punya komentar guys terkait infonya. Coba lu urutin deh 2 tahun terakhir, isu perselingkuhan gak kelar-kelar sama dia. Anci gue, Sarwenda, dari ama Onyo lah, ama gue, ama asistennya, ntar balik lagi, kata gue gitu. Ini gak ada orang-orang baru apa gimana sih, kata gue, di hidupnya dia. Kata gue mainnya kurang jauh nih, apa gimana sih gitu. Iya gak selesai-selesai gitu. Dan ya semoga jangan sampai gitu keluar yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Tapi dia pernah marah nggak sama lo? Dia marah sama gua. Ya sering lah. Karena apa biasanya? Gak angkat telepon. Ya biasa aja gitu. Itu namanya kakak dia, biasa aja gak angkat telepon. Terus apalagi ya? Curhat? Berantakan. Terus curhat pernah? Curhat? Iya pernah lah, berapa kali pasti. Oke teman-teman, karena videonya nggak panjang ya, jadi udah sampai di penghujung video dan saatnya kita memberikan komentar lagi.
Jadi video yang segmen kedua ini yang melanjutkan pembahasan video yang pertama ya, yaitu mengenai kemungkinan adanya hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya toh? Kemudian juga tadi narasumber menjelaskan bahwa meskipun anak yang masih di bawah umur itu umumnya diasuh oleh ibu ya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memang memungkinkan hakim itu memberikan hak asuhnya itu kepada ayah apabila terdapat bukti yang kuat gitu kan. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan yang didukung oleh bukti yang kuat. Itu hak asuh itu bisa pindah dari ibu ke ayah. Selain itu tadi juga kita ngeliat bareng-bareng ya berbagai unggahan media sosial oleh netizen yang memperlihatkan foto maupun konten yang dikaitkan dengan keluarga Ruben Onsu yang memancing berbagai spekulasi netizen. Ya iyalah, kerjaannya netizen emang macam kayak gitu ya toh. Selanjutnya tadi juga muncul komentar mengenai Jordi Onsu yang disebut menjadi sasaran kritik publik ya karena ya pernyataan dan perilakunya. Disusul pembahasan mengenai peluang mediasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan keluarga mereka ya toh. Ya kita tunggu aja nanti perkembangannya bagaimana ya. Dan menjelang akhir video tadi kita saksikan bareng-bareng potongan wawancara yang membahas isu perselingkuhan ya, hubungan pertemanan, komunikasi hingga cerita mengenai karakter seseorang berdasarkan pengalaman pribadi narasumber. Ingat loh ya, ini pengalaman pribadi narasumber ya. Jadi secara keseluruhan isi video yang kami sajikan ini ya masih didominasi oleh opini, spekulasi dan tanggapan yang berkembang di media sosial. Ingat loh ya, ini bukan fakta, ini pengalaman pribadi, opini ya, bukan fakta yang bisa diverifikasi ya. Jadi jangan sampai kita menuduh atau bahkan memfitnah, itu jangan, oke? Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.